Assalamualaikum. Mari menebar dakwah, melayani umat bersama adwaulbayan.org.id. Ayyu jurhin fi fuadil majd ghair, ayyu mawjin. Ustaz, ini ada yang menanyakan lewat SMS. Pertanyaannya, saya sudah baca biografi Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti di adwaulbayan.org.id. Saya mau tanya, adakah beliau membahas masalah kias / cara beliau dalam menggunakan kias? Mohon jawabannya. Yang membahas kias, pengertian kias seperti apa, ya, gambaran kias seperti apa, ya kita tidak mendapatkannya dalam kitab Adwaul Bayan tersebut. Tetapi beliau menyebutkan cara-cara berdalil dengan kias, itu disebutkan. Ada masalah kasus, kemudian beliau menyebutkan dalil Al-Quran, Sunnah, kemudian beliau juga menyebutkan kias, atau beliau menyebutkan di antara ulama yang kemudian mengkiaskan masalah asal, masalah utama yang disebutkan secara dalilnya secara spesifik dengan masalah far', masalah cabang yang tidak disebutkan dalilnya secara spesifik, itu beliau sebutkan dalam beberapa contoh ayat. Banyak, saya tidak menyebutkan satu persatu. Makanya kalau kita menyebutkan rinci, bahkan kalimat kias itu disebutkan sering dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Tetapi kalau kita ingin membaca bagaimana sikap beliau terhadap kias, itu baca dalam kitab Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh. Kitab Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh dikarang oleh beliau, dikarang oleh Syekh Asy-Syinkiti. Sebenarnya kitab itu adalah dari hasil muhadharah, dari hasil rekaman beliau menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Kitab tersebut itu dengan bahasa ulama dahulu yang lama, yang sulit bagi para mahasiswa, hatta sebagian dosen itu sulit untuk menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir. Maka ketika muncul Syekh Asy-Syinkiti di Haramain pada waktu itu menjelaskan kitab Raudhatun Nadhir dengan bahasa dia, maka mereka tertarik sekali sampai faham kitab Raudhatun Nadhir melalui penjelasan beliau, sampai jadilah penjelasan itu menjadi satu kumpulan, judulnya syarahnya Mudzakkirah fi Ushulil Fiqhi ala Raudhatun Nadhir. Nah, dalam kitab ini, dalam bab-bab akhirnya itu menjelaskan tentang kias, bagaimana beliau menunjukkan perbedaan ulama, sikap ulama tentang kias. Ada di antara mereka yang terlalu berlebihan menyikapi kias, bahwa kias itu adalah sesuatu yang primer, kita nggak bisa lepas dari kias dalam setiap hal. Nah, ini yang orang yang berlebihan. Ada juga yang tengah, bahwa mereka tetap mengatakan bahwa kias merupakan salah satu dari dalil syar'i untuk beberapa masalah-masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga yang lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwa kias itu tidak ada sama sekali dalam syariat. Ini sangat ekstrim. Makanya dalam penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Mudzakkirah fi Ushul Fiqh, bagaimana kita tahu hukum-hukum cabang, ya, tanpa adanya kias tersebut. Gitu. Itu ada dalam kitab Mudzakkirah Ushul Fiqh. Nah, kalau kitab Adwaul Bayan menjelaskan secara khusus panjang lebar bagaimana kias, tidak ada. Tetapi beliau menyebutkan di antara masalah-masalah yang kemudian berdalil dengan kias dari ulama itu seperti apa. Itu ada dalam kitab Adwaul Bayan. Ya, banyak dalam masalah-masalah fikih. Makanya saya jelaskan begini. Kitab Adwaul Bayan itu kitab tafsir yang menjelaskan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, yang beliau lebih banyak fokus di dalam, lebih banyak penjabarannya itu lebih luas dalam masalah-masalah fikih dan usul fikih. Makanya kalau yang membaca Adwaul Bayan dengan mengatakan beliau tidak menyebut kias sama sekali di dalam kitab Adwaul Bayan, maka berarti dia belum membaca kitab Adwaul Bayan. Karena sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang beliau lebih banyak nanti penjabarannya dalam hal usul fikih dan dalam sisi lughahnya, bahasanya. Oke, Ustaz, cukup. Dan fikih juga, karena di situ lebih banyak dijabarkan. Ya, cukup. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaha tajni minal lahwil khasair, innamal 'aishu alladhi nahyahu dhullun nartadhi hatta
حتى وإن دنت الكواسر يرفع